Pemirsa Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran evaluasi internal. Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sementara untuk program PPDS antara UNPAD dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran UNPAD agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK UNPAD untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS antara UNPAD dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pembekuan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Freeze dulu anestesi di dan anestesi untuk lihat kekurangannya yang mana. Kalau kita tahu medis yang berjalan kan freeze dulu kita si medis kita mau mengasah dari Kemenkes yang benar-benar baru sehingga dia akan bisa ketiga ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan masyarakat. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua yang mau masuk harus tes. Pembekuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Total ada 3 orang korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan, selain pelaku yang harus bertanggung jawab, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pencabulan dokter residen terhadap keluarga pasien. Keduanya harus diproses secara simultan agar keresahan masyarakat dapat terobati. Nah, sudah barang tentu kalau kita bicara pertanggungjawaban berarti ada paling tidak 2 pihak itu yang harus memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa yang menakutkan sekaligus menyedihkan ini. Dari dimensi individu sudah barang tentu ada pertanggungjawaban pidana, ada pertanggungjawaban etik yang harus ditegakkan. Sementara dari sisi organisasi, ya kita tidak melulu bicara tentang keterkaitan dengan peristiwa perkosaannya atau kekerasan seksualnya, tapi barangkali keterkaitan dengan kelalaian, mismanagement, bagaimana obat bius bisa keluar bukan untuk kepentingan pengobatan pasien dan seterusnya. Nah, paling tidak 2 pihak itu yang harus memberikan pertanggungjawabannya, yaitu individu, si oknum dokter, dan organisasi. Organisasi kalau kita rincikan lagi siapa? Ya paling tidak dari pihak rumah sakit, mengingat TKP-nya ada di rumah sakit. Instrumen kejahatan atau sumber daya yang digunakan oleh si pelaku juga besar kemungkinan datang dari rumah sakit. Obat biusnya, ruangannya, ranjangnya, dan seterusnya itu datang dari pihak rumah sakit. Nah, sekali lagi, berarti memang sudah 2 faktor ini, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik, menggiring kita untuk sampai pada sebuah simpulan 2 pihak, individu dan organisasi, spesifik rumah sakit harus memberikan pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa ini.